Kita mulai ya. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam. Selamat bertemu ya berjumpa dengan kami dari tim Simple Accounting. Saya insya Allah dalam waktu lebih kurang 45 menit ya sampai 1 jam ya ke depan akan mendemokan, mensimulasikan software Simple Accounting. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara software akuntansi yang bernama Simple Accounting ataupun software akuntansi apapun ya Bapak Ibu, ya, merupakan tools yang keberadaannya menjadi keharusan ya bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin membuat laporan keuangan secara cepat ya. Tidak ada pilihan lain bahwa untuk membuat laporan keuangan, Bapak Ibu membutuhkan tools. Ya, tools itu berupa software akuntansi. Kenapa harus pakai tools? Nanti saya akan paparkan, saya akan jabarkan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses akuntansi laporan keuangan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun laporan keuangan, maka ada 4 proses atau 4 tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan, ya. Terlepas dari apakah Bapak Ibu menggunakan tools, software atau tidak. 4 tahapan ini harus dilakukan. Yang pertama adalah proses pencatatan ya, Bapak Ibu sekalian. Proses pencatatan adalah proses memindahkan ya atau proses mencatat dari bukti-bukti atau dokumen transaksi ke dalam catatan transaksi ya. Prinsipnya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu melakukan transaksi ya, kegiatan transaksi dengan mitra bisnis, dengan pelanggan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu menghasilkan atau meninggalkan bukti ya, bukti-bukti transaksi. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menyusun laporan keuangan, bukti-bukti itu harus dikumpulkan, kemudian Bapak Ibu catat transaksi yang terjadi yang tertera di dalam bukti transaksi tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengumpulkan, mengumpulkan bukti-bukti dan mencatat transaksinya, Bapak Ibu melakukan penggabungan. Nah, proses penggabungan ini dikenal dikenal dengan istilah proses penjurnalan, ya, penjurnalan ke dalam buku jurnal. Ya. Nah, di dalam buku jurnal ini transaksi-transaksi yang Bapak Ibu sudah lakukan berdasarkan bukti-bukti itu catatannya dikumpulkan, ya, dikumpulkan berdasarkan transaksi ya. Nah, di dalam setiap transaksi tentunya akan melibatkan 2 atau lebih dari akun transaksi. Nah, itu sifat dari transaksi Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin transaksi itu terjadi hanya melibatkan 1 akun transaksi ya, 1 akun. Pasti akan melibatkan minimal 2 akun transaksi. Nah, ketika Bapak Ibu menggabungkan semua catatan-catatan transaksi berdasarkan bukti itu ya ke dalam satu tabel ya yang berisi gabungan seluruh transaksi merupakan proses penggabungan atau penjurnalan. Nah, di dalam jurnal Bapak Ibu akan bisa melihat setiap transaksi itu dia melibatkan akun apa saja. Setelah itu Bapak Ibu ya, proses berikutnya setelah proses penggabungan adalah proses peringkasan. Proses peringkasan adalah proses posting, dikenalnya itu proses pemilahan. Sebenarnya pada saat kita menjurnal, pada saat itu juga kita sudah menentukan akun-akun yang terlibat. Nah, menentukan akun-akun yang terlibat dalam transaksi itu sebenarnya merupakan proses posting yang kita lakukan. Namun di tahapan yang ketiga ini kita memisahkan transaksi akun-akun yang sejenis ya, akun-akun transaksi-transaksi dengan akun tertentu itu dipisahkan ya untuk melihat saldo dari tiap akun gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu transaksi transaksi itu melibatkan 2 akun. Nah, masing-masing akun ini dipisahkan ya, dikelompokkan. Yang terkait dengan kas, kumpul semua transaksi yang ada kaitannya dengan kas semua. Nah, kas ini kita kumpulkan dalam bentuk buku besar kas ya.
Jadi transaksi itu menyebabkan kasnya bertambah atau berkurang, bertambah atau berkurang. Nah, itu semua dikumpulkan di dalam proses peringkasan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, proses terakhir dalam penyusunan laporan keuangan adalah proses pelaporan. Jadi kalau kita sudah meringkas, yang memisahkan transaksi tersebut berdasarkan akun-akun tertentu, gitu ya, kita akan bisa melihat berapa saldo dari masing-masing akun. Nah, saldo dari masing-masing akun ini ketika dikelompokkan ada akun yang terkait dengan neraca, ada akun yang terkait dengan jual beli. Akun yang terkait dengan neraca apa? Akun yang ada hubungannya dengan harta, yang ada hubungannya dengan utang atau liabilitas, yang ada hubungannya dengan modal. Nah, itu akun-akun itu dikumpulkan, dihitung saldonya, kemudian akun yang terkait dengan laba rugi. Akun yang terkait dengan laba rugi itu apa? Akun-akun yang ada kaitannya dengan pendapatan dan biaya-biaya. Itu dikelompokkan. Nah, kalau kita sudah melakukan peringkasan tadi masing-masing akunnya, kemudian bisa kita identifikasi, bisa kita kelompokkan yang kaitannya dengan neraca dan yang kaitannya dengan laba rugi, maka kita akan bisa menyajikan laporan keuangan di dalam proses yang keempat, yang namanya proses pelaporan. Bapak Ibu sekalian, dari keempat proses ini sesungguhnya Bapak Ibu ya, proses yang Bapak Ibu jalani sendiri itu adalah proses 1 dan 2 saja. Proses yang ketiga dan keempat itu bisa diserahkan atau didelegasikan kepada pihak lain ya, kepada tools yang kita kenal dengan software akuntansi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak bisa didelegasikan oleh orang lain, tidak bisa didelegasikan oleh tools ya. Karena yang menentukan transaksi itu dia melibatkan akun apa saja, itu adalah user ya, kita sebagai pengguna. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita menggunakan tools, maka 4 proses ini, yang 2 itu diselesaikan secara manual oleh kita, diinput ke dalam software, sedangkan yang 2 proses terakhir itu diproses sendiri secara otomatis oleh software atau sistem. Nah, itulah kegunaannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi atau menggunakan software akuntansi. Bapak Ibu cukup fokus di sini, di 2 proses yang pertama. Sedangkan 2 proses yang terakhir itu diserahkan prosesnya sepenuhnya kepada sistem atau kepada software akuntansi. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini yang Bapak Ibu butuhkan ya ketika Bapak Ibu membuat laporan keuangan. Tadi Bapak Ibu sudah mengetahui ada 4 proses di situ yang Bapak Ibu harus lalui dalam menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang apa sih yang Bapak Ibu sebenarnya butuhkan untuk membuat laporan keuangan dengan benar dan wajar ya? Yang pertama Bapak Ibu ya. Ini ada 3 komponen ya. Yang saya tunjukkan ada chart of account atau COA ya, kemudian ada saldo awal, ada jurnal transaksi. Ini yang pertama Bapak Ibu butuhkan. Jadi untuk membuat laporan keuangan, Bapak Ibu wajib punya COA, Bapak Ibu wajib punya chart of account, bagan akun ya. Akun-akun ya atau rekening-rekening yang digunakan sebagai cantolan setiap transaksi yang Bapak Ibu lakukan di dalam bisnis Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu harus punya chart of account. Bisnis Ibu apa? Jasa. Bisnis Bapak Ibu apa? Dagang. Nah, bisnis yang Bapak Ibu jalankan baik itu jasa ataupun dagang itu harus bisa direpresentasikan, diwakili oleh yang namanya COA. Itu ya. Yang kedua, Bapak Ibu membutuhkan saldo awal. Ketika Bapak Ibu mau membuat laporan keuangan, Bapak Ibu harus tahu posisi awal dari bisnis Bapak Ibu. Itulah yang dikenal dengan saldo awal atau neraca awal yang diisikan ke dalam akun buku. Akun buku yang diambil dari chart of account, Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, komponen yang Bapak Ibu perlukan adalah jurnal transaksi.
Ya, jadi setelah Bapak Ibu memiliki chart of account yang merepresentasikan bisnis Bapak Ibu sekalian, kemudian chart of account ini dijadikan sebagai akun buku laporan keuangan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu mengisi saldo awal, maka pada saat itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan 50% menyusun laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menyusun laporan keuangan, 50% penyelesaiannya itu ditentukan oleh chart of account dan saldo awal. Harus clear dulu. Kalau Bapak Ibu belum clear chart of account-nya, saldo awalnya, maka Bapak Ibu belum selesai 50%. Tapi kalau sudah punya chart of account ya yang dijadikan akun buku laporan keuangan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu isi saldo awalnya ke dalam akun buku tersebut atau ke dalam chart of account tersebut, maka Bapak Ibu sudah menyelesaikan 50% laporan keuangan yang Bapak Ibu buat. Nah, 50%-nya itu Bapak Ibu ngapain ya? Apa yang harus dilakukan? Menjurnal transaksi. Ya, Bapak Ibu menjurnal. Jadi, mengisi atau menyediakan membuat chart of account dan mengisi saldo awalnya ke dalam chart of account tersebut itu 50%, ya, pekerjaan membuat laporan keuangan, sedangkan menjurnal transaksi itu 50%. Selesai Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya atau prinsipnya membuat laporan keuangan sama dengan Bapak Ibu membuat chart of account, kemudian mengisinya dengan saldo awal, plus menyempurnakannya dengan menjurnal. Itu Bapak Ibu. Selesai. Jadi urusan laporan keuangan cuma ini aja Bapak Ibu. Nggak usah pusing-pusing mikirin yang lain. Cukup Bapak Ibu menyelesaikan 3 komponen ini selesai. 100% selesai pembuatan laporan keuangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan 3 komponen ini dengan benar dan wajar? Ya. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian yang benar dan wajar, ya, dalam menuntaskan tadi 3 komponen tadi, ya, 3 komponen ini, maka Bapak Ibu yang pertama, ya, itu membutuhkan yang namanya tools, ya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap laporan keuangan itu bisa benar, ya, bisa wajar, bisa diselesaikan dengan cepat kalau Bapak Ibu tidak menggunakan tools, tidak menggunakan software. Terserah software apapun Bapak Ibu, ya, yang mau Bapak Ibu gunakan, yang jelas software itu wajib adanya ketika Bapak Ibu ingin membuat laporan keuangan. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan software, saya tidak yakin Bapak Ibu bisa menyelesaikan laporan keuangan itu dengan benar dan wajar. Itu satu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada tools. Nah, salah satu tools yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah Simple Accounting. Kenapa? Karena Simple Accounting merupakan salah satu jenis tool, salah satu jenis software accounting ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang menjadi syarat untuk bisa menyelesaikan ini 100% dengan benar dan wajar apa selain tools? Yang kedua adalah standar akuntansi. Bapak Ibu harus tahu standar akuntansi sehingga ketika Bapak Ibu menjurnal, jurnalnya benar gitu ya. Jurnalnya sesuai dengan apa? Dengan ketentuan yang diatur dalam standar akuntansi. Siapa yang membuat standar akuntansi? Ikatan Akuntan Indonesia. Itulah yang dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai standar ketika Bapak Ibu melakukan jurnal transaksi. Bagaimana kalau mengabaikan standar akuntansi? Laporan keuangan yang Ibu Bapak lakukan, yang Bapak Ibu susun, itu tidak benar atau tidak sesuai dengan standar. Artinya, laporan keuangan Bapak Ibu ngawur. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang kedua, syaratnya Bapak Ibu harus tahu standar akuntansi. Siapa yang tahu standar akuntansi? Ya akuntan. Artinya untuk membuat atau menyempurnakan proses ini 100%, Bapak Ibu membutuhkan akuntan. Ya, akuntan Bapak Ibu butuhkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang menjadi syarat untuk menyusun laporan keuangan adalah Bapak Ibu harus tahu ketentuan perpajakan. Kenapa? Karena di dalam ketentuan atau norma perpajakan itu diatur ya bagaimana mencatat transaksi-transaksi yang di dalamnya terdapat objek pajak, gitu ya. Ada objek PPh, ketika ada transaksi di dalamnya terkandung objek PPh 21. Bagaimana menjurnalnya? Bagaimana mentransaksikannya? Nah, itu ada ketentuannya Bapak Ibu sekalian. Enggak sembarangan. Jadi membuat laporan keuangan tidak ini banyak yang salah kaprah Bapak Ibu. Membuat laporan keuangan bukan
bukan menginput pemasukan dan pengeluaran. Ya, sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu, jangan sampai tertipu, jangan sampai terkecoh. Bahwa membuat laporan keuangan itu bukan menginput pemasukan dan pengeluaran. Salah. Itu salah 100%. Ya, jadi kalau ada orang yang mempromosikan, wah laporan keuangan bisa cepat karena Bapak Ibu tinggal menginput pengeluaran dan pemasukan. Itu keliru 100% Bapak Ibu sekalian. Ya, yang Bapak Ibu input adalah transaksi. Ya, transaksi ke dalam jurnal. Di mana cara menginputnya itu ditentukan oleh standar akuntansi dan ditentukan oleh norma atau aturan pajak. Nah, kalau Bapak Ibu ya menyempurnakan 3 komponen ini, chart of account, saldo awal, jurnal transaksi, ya, dengan kelengkapan syarat. Tadi Ibu pakai software, Bapak Ibu pakai software akuntansi, kemudian Bapak Ibu menyandarkan jurnal transaksinya, mendasarkan jurnal transaksinya berdasarkan ya arahan atau bimbingan dari akuntan, ya, berdasarkan bimbingan dan arahan dari orang yang ngerti tentang pajak atau konsultan pajak, maka laporan keuangan yang Bapak Ibu hasilkan akan menghasilkan laporan keuangan yang insya Allah benar dan wajar. Apa dampaknya ketika laporan keuangan tidak benar dan tidak wajar? Nah, ketika laporan keuangan tidak benar dan tidak wajar, itu akan berpotensi di kemudian hari menjadi dasar temuan oleh pihak otoritas pajak yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi Bapak Ibu harus membayar pajak terutang yang mungkin masih harus dibayar tapi tidak Bapak Ibu catatkan dengan benar di dalam laporan keuangan. Itu Bapak Ibu yang pertama yang perlu saya sampaikan, bagaimana apa saja yang Bapak Ibu butuhkan ketika Bapak Ibu membuat laporan keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita mengetahui ya bahwa ada 3 syarat yang Bapak Ibu perlukan untuk bisa menyempurnakan 3 komponen tadi supaya menghasilkan laporan keuangan yang benar dan wajar. Tadi ada tools. Untuk apa sih tools? Nah, itu kan pertanyaan yang paling fundamental Bapak Ibu sekalian. Untuk apa software? Kenapa masih pakai software? Kenapa nggak pakai spreadsheet saja, pakai Excel? Kenapa nggak manual saja? Begitu. Ya, kenapa nggak? Ya udah serahin aja kepada orang lain, pihak ketiga gitu. Nah, kalau kita mau membuat sendiri laporan keuangan, maka harus pakai tools. Kenapa tools dibutuhkan? Tools dibutuhkan Bapak Ibu itu untuk memudahkan, ya, dan mempercepat Bapak Ibu dalam membuat laporan keuangan serta memastikan neraca yang dibuat itu pasti balance. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat laporan keuangan tidak menggunakan tools, ya, Bapak Ibu akan dibuat pusing 7 keliling, tidak bisa tidur 3 hari 4 malam, ya. 3 hari 4 malam, 4 hari 3 malam lah, gitu ya. Kenapa? Karena laporan keuangannya, neracanya tuh sangat mungkin tidak balance. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan tools ya Bapak Ibu ya, maka kecil kemungkinannya ya laporan keuangan Bapak Ibu itu tidak balance, kecil kemungkinannya. Ya. Jadi tools itu fungsinya itu memastikan bahwa neraca yang Bapak Ibu hasilkan nanti di laporan keuangan pasti balance, insya Allah pasti balance ya. Nah kemudian Bapak Ibu lebih mudah ya membuat laporan keuangannya dengan tools. Kalau nggak pakai tools pusing 7 keliling Bapak Ibu sekalian dan pasti lama ya. Kemungkinannya itu pasti lama untuk penyelesaiannya. Kenapa? Tadi berkutat masalah ketidakbalansian, ya, ketidakbalansian. Ada ketidakseimbangan neraca. Itu yang dipikirkan sampai ke bawah-bawah mimpi ya, ketika Bapak Ibu membuat laporan keuangan tidak menggunakan software akuntansi. Apapun softwarenya Bapak Ibu, ya. Cuma karena saya mendemokan simple accounting, ya kami menyarankan gunakan simple accounting. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa akuntan dibutuhkan? Nah, akuntan dibutuhkan Bapak Ibu untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ya. Itu ya, kenapa akuntan itu dibutuhkan. Jadi fungsi dari software akuntansi ini Bapak Ibu itu tidak menggantikan fungsi akuntan. Ya. Tidak menggantikan fungsi akuntan. Fungsi akuntan tetap dibutuhkan. Ketika Bapak Ibu membuat laporan keuangan menggunakan software apapun, termasuk software simple accounting, Bapak Ibu tetap
membutuhkan yang namanya fungsi seorang akuntan. Yang ketiga, Bapak Ibu, konsultan pajak. Untuk apa konsultan pajak? Kok tetap dibutuhkan? Kan udah ada tool, sudah ada software. Konsultan pajak dibutuhkan untuk memastikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa laporan keuangan yang Bapak Ibu buat itu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika Bapak Ibu ingin mentransaksikan, ingin menjurnal sebuah transaksi yang di dalamnya itu terdapat objek PPh 21, objek PPN, objek PPh 23, ya, objek PPh final 4 ayat 2. Gimana cara menjurnalnya? Ya, itu ada kaidah, itu ada norma yang harus dipatuhi. Kalau salah, ya salahlah itu laporan keuangannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 ini Bapak Ibu syarat yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu ingin membuat laporan keuangan, menyelesaikan 100% 3 komponen tadi, chart of account, saldo awal, dan jurnal transaksi dengan benar dan wajar, menghasilkan laporan keuangan yang benar dan wajar. Jadi tidak cukup tools ya Bapak Ibu, tapi akuntan dan konsultan pajak itu juga menjadi prasyarat atau syarat yang Bapak Ibu butuhkan untuk mendapatkan laporan keuangan yang benar dan wajar. Tools tidak sama sekali menggantikan fungsi akuntan dan fungsi konsultan pajak. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu membuat laporan keuangan, Bapak Ibu kan tadi harus punya COA ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu menentukan COA sesuai dengan bisnis Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan simple accounting, maka COA-nya itu akan diarahkan seperti ini. Ya, Bapak Ibu harus memastikan apakah bisnis Bapak Ibu bergerak di bidang jasa atau dagang atau gabungan antara jasa dan dagang. Ya, nah kemudian pastikan apakah PKP atau non PKP. Ya, kemudian pastikan apakah bentuk usaha yang Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu jalankan yang usahanya itu menggunakan bentuk usaha PT, CV atau orang pribadi, perseorangan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menjalankan bisnisnya dagang, maka Bapak Ibu harus tentukan ya, harus tentukan Bapak Ibu menggunakan metode periodik atau perpetual dalam penilaian persediaannya ya, menilai persediaannya. Itu Bapak Ibu harus tentukan. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu harus tentukan tuh mau pakai software apapun ya Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu menggunakan COA-nya apa. Apakah jasa PKP PT, jasa PKP CV dan seterusnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tentukan, kemudian Bapak Ibu sesuaikan ya dengan kekhususan transaksi yang berlaku yang terjadi di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu. Nah, di simple accounting kita sudah punya standar COA, tinggal menyesuaikan dengan karakteristik khusus transaksi yang berlaku di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini contohnya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu sudah memilih jasa PKP PT, ya. Jadi COA yang Bapak Ibu gunakan adalah COA jasa PKP dan bentuk usahanya adalah PT. Nah, ini dijadikan sebagai akun buku laporan keuangan setelah melakukan penyesuaian, ya, setelah disesuaikan dengan karakteristik khusus transaksi bisnis Bapak Ibu sekalian. Ya, ada beberapa COA nanti disesuaikan. Kalau sudah sesuai, maka ini langsung dijadikan sebagai akun buku laporan keuangan. Ya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah ada akun buku laporan keuangan yang diambil dari COA tadi yang sudah disesuaikan dengan karakteristik transaksi bisnis Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu saldo awalnya ya. Saldo awalnya sebagaimana yang ada di SPT ya, di SPT itu ada aktiva, kewajiban sama ekuitas ya. Nah, itu Bapak Ibu isikan. Ya, kalau Bapak Ibu bisnisnya itu sudah berjalan lama, ya berarti tinggal ambillah saldo akhir pada tahun pajak sebelumnya. Itu sebagai saldo awal Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu usahanya baru berdiri, berarti Bapak Ibu harus mengestimasi, ya, menilai kembali berapa saldo awal dari bisnis Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah itu, kemudian setelah itu Bapak Ibu ya, setelah saldo awal diisi, Bapak Ibu melakukan jurnal, ya. Nah, ini proses yang 50%-nya Bapak Ibu. Jadi day to day ya, setiap hari Bapak Ibu tinggal menginput ke dalam jurnal transaksi. Apa yang diinput ke dalam jurnal transaksi? Tanggal, nomor bukti, keterangan transaksi atau deskripsi transaksinya.
Nah, kemudian transaksi ini Bapak Ibu tentukan melibatkan akun apa saja, ya. Minimal satu transaksi itu melibatkan 2 akun, ya. Bisa lebih dari 2 akun. Bisa nggak transaksi itu terjadi hanya melibatkan 1 akun? Sangat tidak mungkin, ya. Sangat tidak mungkin. Jadi minimal pasangannya adalah 2 akun, ya. Lebih bisa terjadi, ya. Oke. Nah, ini yang Bapak Ibu lakukan ketika jurnal transaksi, memilih akun-akun, ya, yang terlibat dalam transaksi ini. Contohnya ini, ya, ada 3 akun yang terlibat. Kemudian di dalam simple accounting untuk menentukan debit kreditnya, Bapak Ibu dibantu oleh sistem ketika mau memposting. Apakah ini di debit, ya? Memposting bank Mandiri, apakah mau ditempatkan di debit atau di kredit nih? Adanya transaksi ini, pendapatan in-house training. Nah, ini dipandu oleh sistem Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih transaksi ini menyebabkan menambah akun utama, ya, atau mengurangi akun utama. Nanti sistem akan mengarahkan ke debit atau kredit. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing, ya. Apalagi sebelum Bapak Ibu menggunakan, itu Bapak Ibu akan dibimbing terlebih dahulu oleh kami, dicontohkan. Nanti ketika Bapak Ibu sudah bisa menjurnal bulan pertama, ya, maka bulan kedua tinggal copy paste dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti laporan keuangan Bapak Ibu yang disajikan oleh Simple Accounting itu disesuaikan dengan informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam SPT tahunan. Ini adalah informasi akuntansi Bapak Ibu yang dibutuhkan, yang harus Bapak Ibu isi dalam kutipan elemen laporan keuangan. Itu ada aktiva, ya, ada kewajiban dan ekuitas, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, ini semua Bapak Ibu, akun-akun nih COA ini adalah COA sesuai pajak Bapak Ibu. Nah, COA inilah yang akan kita gunakan sebagai standar COA di aplikasi Simple Accounting Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat SPT, Bapak Ibu tinggal kopas aja gitu. Nah, ke depan ini nanti akan dibuat otomatis oleh kami di dalam sistemnya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu manual memindahkan, cukup nanti tinggal disinkronize, ya, disinkronisasi antara laporan keuangan dengan laporan SPT tahunan Bapak Ibu sekalian di format SPT tahunan. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam SPT tahunan juga ada pengelompokan biaya menjadi 3. Ada HPP, ada biaya usaha lainnya, ada biaya dari luar usaha. Nah, ketiga jenis akun biaya ini pun Bapak Ibu sekalian itu menjadi akun yang ada dalam COA Simple Accounting, standar COA Simple Accounting. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika mengisi ini tidak bingung lagi. Ini HPP ada biaya sewa, tapi di biaya usaha lainnya juga ada biaya sewa. Ini gimana nih maksudnya? Nggak perlu bingung lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, nah mengapa harus Simple Accounting Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyimak dari awal yang tadi saya sampaikan, bahwa Bapak Ibu sekalian, untuk membuat laporan keuangan, Bapak Ibu membutuhkan tools, membutuhkan software akuntansi. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa tools atau software akuntansi, dia tidak menggantikan fungsi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tolong digarisbawahi, bahwa software akuntansi yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat laporan keuangan tidak menggantikan fungsi akuntan, tidak menggantikan fungsi konsultan pajak. Kenapa? Karena akuntan akan menentukan, ya, yang akan menentukan apakah jurnal kita sesuai standar akuntansi atau tidak. Konsultan pajak bisa menentukan apakah jurnal kita sesuai dengan norma pajak atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, mengapa harus Simple Accounting? Ini pertanyaan yang paling fundamental Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memutuskan ingin memilih software akuntansi. Kenapa harus Simple Accounting? Kenapa enggak X, Y, Z, dan seterusnya? Karena Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih Simple Accounting, Bapak Ibu akan mendapatkan buy one get 3 free. Ya, Bapak Ibu cukup berlangganan, ya, per tahun 1,5 juta per tahun. Bapak Ibu mendapatkan 3, ya, keuntungan 3 benefit. Ya, 1, Bapak Ibu ini udah jelas kalau aplikasinya ini sama, ya, sama dengan software-software yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ketika berlangganan, ya mereka akan memberikan akses ke software. Ini sudah biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung mengakses aplikasi Simple Accounting. Nah, yang free ini Bapak Ibu, ya,
saya jamin Bapak Ibu tidak mendapatkan di luaran sana, di aplikasi yang lain selain Simple Accounting. Apa itu? Satu, Bapak Ibu sekalian, tadi ya ada COA, ada saldo awal, ada jurnal transaksi. Bagaimana ini? Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini? Membuat COA-nya, yang menyediakan COA-nya, menghitung saldo awalnya atau memastikan saldo awalnya udah benar atau belum. Kemudian bagaimana menjurnalnya, ya. Nah, ini akan di-customize oleh kami Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika memutuskan untuk memilih Simple Accounting, Bapak Ibu nggak usah pikir bagaimana COA-nya, saya nggak ngerti COA-nya apa. Baru sekarang saya dengar yang namanya COA. Selama ini saya dengarnya cuma kecoa gitu ya, bukan COA. Nah, ini COA, Bu, bukan kecoa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu memutuskan Simple Accounting, maka COA-nya ya atau COE-nya itu di-customize sesuai usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir. Usaha Bapak Ibu apa? Oh, bisnis peternakan ayam. Oh, bisnis apa gitu ya. Bisnis properti. Oh, bisnis konstruksi. Ya sudah, kita nanti sesuaikan ya. COA standar yang Simple Accounting kita sesuaikan dengan karakter bisnis Bapak Ibu sekalian. Itu free Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai saja ya. Nggak usah pusing-pusing, tinggal pakai langsung Bapak Ibu jurnal gitu. Waduh, pas jurnal bingung ini gimana caranya? Tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan keuntungan yang kedua. Apa itu? Support akuntan ya. Bapak Ibu ada yang pingin. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah ya, yang Bapak Ibu jurnal, kalau Bapak Ibu bingung ya, lupa dengan apa yang sudah kami bekali gitu, silakan tanya. Saya mau transaksi ini nih, nggak ada contohnya transaksi sebelumnya, gimana cara jurnalnya? Tanyakan Bapak Ibu sekalian, gratis ya, gratis Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian, aduh Pak ini ada pajaknya, gimana ya cara rekonsiliasi pajak masukan dan keluaran? Saya bingung ini. Nah, Pak gimana nih untuk motong PPh 23-nya? Nanti gimana saya nyatat di jurnalnya? Nggak usah bingung Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa tanya ya, bisa tanya dan itu gratis Bapak Ibu. Ya, gratis Bapak Ibu mendapatkan fasilitas untuk menanyakan tentang penerapan norma perpajakannya di dalam laporan keuangan yang Bapak Ibu jurnal. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk nih Bapak Ibu. Itu perlu saya sampaikan tadi pengantarnya ya, karena itu menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu memilih aplikasi itu, wah ini cuma sekali bayar, udah sekali bayar Bapak Ibu beli, aman tuh nggak perlu bayar-bayar lagi. Tapi setelah itu Bapak Ibu nggak bisa pakai lagi gitu loh. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali bayar, tapi yang nggak bisa pakai lagi percuma, itu udah buang-buang uang. Ya, nah itu yang Bapak Ibu harus pikirkan. Memang sekali bayar murah, cuma bayar 2 juta atau 3 juta selesai gitu. Kalau yang berlangganan setiap tahun 1,5 juta setahun, tahun depan bayar 1,5 juta lagi gitu. Tapi coba Bapak Ibu pertimbangan betul benefitnya. Ya, satu di customize. Wah, COA-nya di customize sesuai bisnis Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ya, Bapak Ibu mendapatkan kesempatan bertanya, ya, menanyakan tentang akuntansinya, tentang pajaknya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke demo bagaimana menggunakan aplikasi. Jadi gini Bapak Ibu, simple saja ya, sesuai namanya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ketika sudah punya akun ya, Bapak Ibu login. Nah, langkah pertamanya ini kalau Bapak Ibu belum punya COA ya, maka Bapak Ibu memasukkan COA terlebih dahulu. Ya, masukkan COA ya, Bapak Ibu masuk ke menu setup ya, kemudian pilih klik jenis usaha gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik jenis usaha baru. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan melalui import ya, melalui import COA. Jadi COA yang Bapak Ibu buat gitu ya di Excel dengan format 97/2003 template-nya, itu Bapak Ibu bisa import ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menginput secara langsung. Oke. Nah, karena Bapak Ibu berlangganan Simple Accounting itu kami servis penuh ya Bapak Ibu. Jadi COA-nya juga kami siapin. Jadi kami buatkan sampai bisa diimport via Excel gitu. Bapak Ibu tinggal terima beres aja. Ngapain pusing-pusing?
ya, tinggal terima beres. Yang penting Bapak Ibu tinggal ceritain aja bagaimana proses bisnisnya, transaksinya seperti apa. Nanti kami tangkap, ya, kami simak penjelasan Bapak Ibu, kemudian kami terjemahkan ke dalam bentuk COA yang sesuai dengan bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, proses ini nggak perlu Bapak Ibu lakukan. Nanti Bapak Ibu tinggal melakukan penjurnalan saja, gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lompat sampai di sini nih, tinggal ke sini. Ini kami yang melakukan Bapak Ibu sekalian, memasukkan COA ke dalam akun Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kami bantu buatkan inisiasi buku barunya, ya. Masukkan inisiasi buku barunya, kami masukkan saldo awalnya ke dalam akun Bapak Ibu sampai Bapak Ibu bisa siap untuk melakukan input data. Ya, input data ke dalam jurnal transaksi ataupun input data lainnya, ya, ke aktiva tetap, inventory, ya, atau melakukan pengaturan. Nah, Bapak Ibu langsung login, itu langsung lompat ke sini Bapak Ibu sekalian, ya. Langsung lompat ke sini. Nah, jurnal transaksi nanti Bapak Ibu bisa melakukan tambah transaksi, bisa melakukan import Excel juga. Kalau Bapak Ibu misalnya, oh saya pengen memigrasikan nih laporan keuangan saya yang tahun-tahun sebelumnya kasih berapa tahun, bisa nggak? Bisa, insya Allah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sesuaikan formatnya ke Excel 97/2003. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya akses ini, ya, kemudian Bapak Ibu tinggal menjurnal transaksi. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah fokus bagaimana menjurnal transaksi dengan benar, ya, sesuai kaidah akuntansi dan kaidah perpajakan. Itu saja fokusnya. Kalau sudah selesai, tinggal Bapak Ibu tutup buku deh. Tutup buku, ya, selesai. Kalau nggak tutup buku berarti Bapak Ibu terus, ya, menjurnal. Ya, terus menjurnal. Ini siklus, ya, setiap bulan, Januari, lanjut Februari, Maret sampai dengan Desember, selesai tutup buku. Yes, tutup buku. Nah, ketika Bapak Ibu tutup buku, langsung itu Bapak Ibu, buku tahun berikutnya langsung terbentuk. Ya, saldo awalnya muncul untuk tahun berikutnya. Prosesnya sama seperti itu lagi Bapak Ibu. Siklus. Bapak Ibu langsung input jurnal lagi untuk tahun buku yang baru. Terus, ya, Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, tutup buku lagi. Terus begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada proses validasi untuk menyamakan, memastikan bahwa saldo awal tahun berikutnya itu sudah benar atau sudah sesuai. Proses validasinya juga mudah sekali. Oke Bapak Ibu, kalau sudah selesai Bapak Ibu, ya, sebelum atau sesudah tutup buku, Bapak Ibu bisa langsung melihat laporan keuangan. Apa bentuk laporannya? Ada report, ada outlook, ada history Bapak Ibu sekalian. Apa itu report? Apa itu outlook? Apa itu history? Nanti saya akan tunjukkan. Report itu laporan single Bapak Ibu, ya. Single. Sedangkan outlook itu progres bulanan, sedangkan history itu perbandingan 5 tahunan. Itu laporannya. Selesai Bapak Ibu pekerjaan membuat laporan keuangan cuma seperti itu. Nah, sekarang kita coba demokan, ya, ke simple accounting-nya. Saya coba tunjukkan kepada Bapak Ibu fitur-fitur dia dalam simple accounting. Oke, nah. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah login, ya, maka Bapak Ibu masuk ke sini, ya, ke dashboard. Kalau akses Bapak Ibu masih baru, ya, itu nanti akan muncul di sini di dashboard ini flowchart yang tadi saya jelaskan, saya sampaikan ke Ibu. Itu muncul di situ. Nah, kalau Bapak Ibu sudah hafal, ya, sudah mengerti, memahami, itu bisa di checklist aja supaya nggak muncul ketika Bapak Ibu melihat laporan keuangan atau menggunakan aplikasi ini dalam membuat laporan keuangan. Oke, ini isinya, ya, di dashboard ini adalah rangkuman Bapak Ibu, rangkuman report, ya. Nah, isinya laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan. Kemudian ada outlook Bapak Ibu sekalian, ya. Ada outlook. Outlook ini juga ringkasan, ya, rangkuman dari progres bulanan Bapak Ibu sekalian. Progres apa? Ada progres laba rugi, ya. Kemudian ada progres posisi keuangan Bapak Ibu, ya. Ada progres pendapatan dan biaya, ya. Kemudian ada satu lagi progres laporan rasio keuangan. Dan kemudian yang terakhir di dashboard ini ada history Bapak Ibu, ya. History berisi apa? History berisi komparasi, ya.
Gabungan data selama 5 tahun. Ini 2021, 2020 sampai dengan 2024. Jadi Bapak Ibu punya histori nih perbandingan dari tahun ke tahun ya, bagaimana kinerja keuangan, kinerja bisnis Bapak Ibu sekalian. Kinerja bisnis kan dilihat dari kinerja keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu punya data komparasi selama 5 tahun, kan canggih banget itu. Ya, keputusan yang Bapak Ibu ambil untuk memutuskan saya mau apakan bisnis saya ini ke depan, itu akan semakin mantap, semakin valid ya, semakin berdasarkan data ya, tidak berdasarkan intuisi semata ya. Oke. Kemudian ini ada histori laporan posisi keuangan juga Bapak Ibu, di samping histori laba rugi. Kemudian ada histori laporan rasio keuangan di setiap tahunnya, itu juga bisa Bapak Ibu bandingkan. Oke, berikutnya Bapak Ibu, menu berikutnya adalah buku. Di dalam buku ini Bapak Ibu ada beberapa submenu. Ya, pertama adalah inisiasi buku baru. Tadi yang saya jelaskan, inisiasi buku baru dipakai untuk membuat buku baru, laporan keuangan. Ya, kemudian ada daftar buku. Daftar buku adalah buku yang Bapak Ibu sudah buat, ya. Yang sudah buat itu akan muncul di sini. Kemudian ada akun buku dan saldo awal, ya. Ini akun buku yang Bapak Ibu gunakan dalam laporan keuangan. Kemudian ini ada format laporan, ya. Format laporan untuk menampilkan akun mana yang akan Ibu sajikan di dalam laporan keuangan, akun level berapa, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada di menu input data, ada jurnal transaksi. Jurnal transaksi yang tadi saya jelaskan, ya, komponen ketiga yang Bapak Ibu lakukan dalam membuat laporan keuangan adalah menginput jurnal transaksi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menginput, tinggal ngeklik tombol ini saja, ya, tombol tambah transaksi. Nah, Bapak Ibu masukkan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, gitu ya. Oke, nah kemudian bisa juga Bapak Ibu kalau mau ngimport, ini ada import Excel, ya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu mau menampilkan, Bapak Ibu bisa memilih menampilkan harta, ya. Kemudian ada sub akunnya. Sub akunnya apa? Nah, kalau di sini Bapak Ibu sudah pilih, Bapak Ibu bisa memilih sub akunnya. Nah, sub akunnya apa? Bisa ditampilkan jurnal transaksinya, sehingga ngetrace itu gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga tampilan per bulannya atau total 1 tahun itu bisa disajikan di sini. Kemudian ada aktivitas tetap Bapak Ibu sekalian. Ya, aktivitas tetap ini sebagai buku bantu Bapak Ibu dalam menghitung penyusutan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menginput saja tambah aktivitas tetap, ya. Ketika Bapak Ibu membeli aktivitas tetap, masukkan ke sini supaya sistem langsung menghitung berapa penyusutannya. Jadi masukkan ke sini ya, tambah aktivitas tetap. Nah, Bapak Ibu masukkanlah ininya ke dalam sistem ini, ke halaman ini, nama aktifannya, kemudian kelompok aktifannya, kelompok penyusutannya, jumlah, harga, dan tanggal perolehan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu save. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menginput semua aktiva tetap ya ke dalam tabel bantu aktiva tetap ini, Bapak Ibu tinggal menyajikan saja data penyusutan. Sistem akan menghitung penyusutan per bulannya itu secara otomatis Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti dalam menjurnalnya Bapak Ibu tinggal copy paste aja dari sini karena buku bantunya sudah disajikan di sini. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah menu master inventory ya. Ini master inventory ketika Bapak Ibu usahanya adalah dagang ya. Dagang, maka Bapak Ibu isi master inventory terlebih dahulu sebelum mengisi persediaan barang dagangan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin membuat persediaan barang perlengkapan, Bapak Ibu juga bisa menginput di sini ya. Ada tabel barang yang Bapak Ibu bisa inputkan sebagai barang perlengkapan, barang yang habis pakai. Nah, ini adalah barang dagangan yang berikutnya. Ini untuk barang yang Bapak Ibu ingin jual ya kepada pelanggan atau kepada konsumen. Nah, ini Bapak Ibu bisa mutasikan di sini ya. Ada mutasi pembelian, penjualan atau pakaian sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah inputkan ke dalam tabel inventory ini, Bapak Ibu nanti bisa melihat ya, nah ini ada saldonya ya, ada mutasinya, ada data transaksi, ada data mutasi, kemudian juga ada data saldo barangnya. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan berapa saldo barangnya ya.
Nah, saldo barangnya nanti akan kelihatan. Ya, per tanggal berapa itu akan Bapak Ibu bisa lihat ya. Mutasinya juga Bapak Ibu bisa monitor di sini di dalam tabel mutasi barang dagangan. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian tutup buku. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai menginput jurnal transaksi sampai dengan Desember, maka Bapak Ibu bisa melakukan tutup buku. Tutup buku dilakukan setahun sekali saja sampai Bapak Ibu sudah menginput seluruh transaksi hingga 31 Desember tahun buku tersebut, gitu ya. Nah, kalau sudah ditutup buku, maka muncul nih buku barunya secara otomatis, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang paling penting ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga bisa mengamankan data Bapak Ibu dengan backup data di sini. Jadi Bapak Ibu bisa backup akun bukunya, backup saldo awalnya, backup jurnal transaksinya. Jadi yang 3 komponen tadi Bapak Ibu itu adalah inti dari laporan keuangan. Itu Bapak Ibu bisa simpan, ya. Bapak Ibu bisa backup secara periodik sehingga ketika terjadi hal yang tidak terduga, misalnya kayak kebakaran kemarin gitu ya, kebakaran di di ruang server itu di Jakarta. Nah, Bapak Ibu punya ada pengaman lah ya, punya backup sendiri gitu. Ya, di samping penyedia server itu juga mereka mengamankan dengan standar keamanan yang memenuhi ISO ya, ISO yang sudah diatur secara internasional. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian ada report. Nah, report itu terdiri dari data umum ya, Bapak Ibu sekalian. Ada data umum. Kemudian ini data umum, ada data user, kurs. Ini data user siapa saja yang diberikan akun oleh Bapak Ibu gitu di perusahaan itu. Kemudian ada data jenis usaha, data buku, ada data akun buku. Kemudian data penyusutan tadi ya sudah saya jelaskan. Ini data penyusutan, kemudian data jurnal. Ya, kalau tadi ada di input data juga ada jurnal transaksi. Nah, ini ada laporannya dalam bentuk data jurnal ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat transaksi yang udah Bapak Ibu catatkan itu ya setiap dari hari ke hari, setiap bulannya. Nah, itu bisa Bapak Ibu tampilkan di sini gitu ya. Bisa dilihat, disajikan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat tadi transaksi setiap akun ya. Di setiap akun itu ada transaksi apa saja sih gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di buku besar. Nah, ini kalau mau lihat buku besarnya kan tinggal kita klik misalnya harta gitu ya. Kemudian kita tentukan misalnya saya mau melihat transaksi yang ada kaitannya dengan Bank Mandiri 2 misalnya. Oh, nggak ada. Oke, sekarang coba Bank Mandiri 1 ada nggak? Oh, ada. Nah, ini. Jadi, ini transaksi yang ada kaitannya dengan Bank Mandiri 1 saja. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, itu ya. Oke, kemudian ada neraca lajur Bapak Ibu sekalian. Yang neraca lajur ini dijadikan dasar yang tadi saya ceritakan pada Bapak Ibu sekalian. Jadi masing-masing akun ini dihitung saldo awalnya, dicatat saldo awalnya masuk ke neraca lajur untuk menentukan apa? Untuk menentukan laporan laba rugi dan laporan neraca gitu. Ini masuk ke neraca saldonya. Debit kredit untuk masing-masing akun ini berapa. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, ini adalah laporan-laporan yang sifatnya single ya Bapak Ibu, dan istilah dari simple accounting ini sebagai report ya. Nah, ini laba ruginya. Kita bisa tampilkan per tanggal berapa. Kemudian ada perubahan modal ya Bapak Ibu sekalian. Ini laporan perubahan modal sama bisa kita tentukan juga per tanggal berapa mau kita sajikan. Kemudian ada neraca, ya ini juga sama ya. Kemudian ada rasio keuangan. Oke. Nah, tadi saya jelaskan yang masalah outlook ya Bapak Ibu sekalian, itu ada outlook progres laba rugi, outlook progres neraca, progres pendapatan dan biaya, ada progres laporan keuangan. Yang tadi di dashboard sudah saya jelaskannya. Nah, ini adalah progres Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu ketika menyusun laporan keuangan tahun berjalan, itu Bapak Ibu bisa melihat tuh progresnya dari bulan ke bulan, bagaimana posisi laba ruginya dan neracanya. Gitu ya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya juga Bapak Ibu bisa bandingkan progres tahun yang lalu setiap bulannya dengan progres tahun ini. Itu bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini adalah laporan histori tadi yang saya sudah jelaskan di bagian dashboard ya. Nah, di dashboard itu ngambil dari sini Bapak Ibu sekalian ya datanya. Oke, nah ini adalah inventory yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ini inventory dagang yang dimiliki oleh Simple Accounting.
Nah, kemudian di sini ada setup ya Bapak Ibu, ini ada my profile ya, my profile untuk yang usaha Bapak Ibu sekalian bisa cantumkan profilnya di sini. Kemudian di sini ada manajemen, ada usernya tadi ya. Kemudian ada kurs ya. Ini ada jenis usaha ya. Ini COA yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya aduh saya pengen mendalami lagi nih simple accounting isinya apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di panduan ya. Ini detail cerita tentang simple accounting, bagaimana persiapan penggunaan dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu mau baca di sini semua lengkap Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada syarat layanannya ya supaya Bapak Ibu juga bisa menjaga bagaimana tanggung jawab kami dan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan simple accounting. Ini ada kebijakan privasi ya. Ya, dan ini adalah kontak dan terakhir adalah about ya. Logo dari Simple Accounting. Demikian Bapak Ibu sekalian ya presentasi atau demo yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan bahan pertimbangan yang komprehensif ya dan semakin memantapkan Bapak Ibu dalam mempertimbangkan ketika memilih tools atau software yang Bapak Ibu akan gunakan untuk membuat laporan keuangan. Terima kasih ya, saya akhiri. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Tia Dini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Abdul Qadir yang telah menyampaikan demo dari software Simple Accounting pada malam hari ini. Nah, baik, jadi di sini saya akan memaparkan yang ditunggu-tunggu sepertinya ya, apakah sesuai atau tidak dengan harga yang ditawarkan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, di sini untuk paket tawaran terbaik dari kami untuk paket Enterprise atau UMKM dapat digunakan bagi UMKM. Nah, di sini kami berikan harga spesial untuk di awal tahun itu ada diskon 20%. Nah, untuk di Simple Accounting ini terbagi ke dalam dua paketan utama ya Bapak Ibu semuanya. Ada paket per tahun selama 12 bulan, ada juga yang paket 6 bulan. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa membandingkan mana yang lebih memenuhi kebutuhan saat ini. Tapi untuk dua-duanya ini sama mendapatkan free bonus fasilitas dari kami, yaitu nanti Bapak Ibu semuanya akan kami bantu dibuatkan yang namanya akun buku atau chart of account sesuai dengan usaha yang Bapak Ibu miliki, seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu semuanya juga akan disupport akuntan dan juga konsultan pajak dari kami. Jadi tidak usah khawatir jika staf atau misalkan usaha Bapak Ibu memiliki SDM di bidang yang memiliki berperan accounting. Karena kami akan membantu dari awal prosesnya sampai nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil laporan keuangannya seperti itu. Kami akan mencontohkan dari mulai proses awal sampai nanti Bapak Ibu bisa melihat atau mendapatkan hasil laba rugi, neraca, dan lain sebagainya gitu. Cukup dengan menginputkan atau melakukan input jurnal transaksi atau catatan transaksi sehari-hari saja gitu. Untuk COA dan saldo awalnya nanti akan kami pandu atau akan juga kami buatkan seperti itu sesuai dengan data yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Jadi Bapak Ibu semuanya cukup melakukan transaksi saja. Dan transaksinya pun Bapak Ibu bisa berkonsultasi kepada kami cara menjurnalnya seperti apa. Karena setiap usaha itu pasti akan berbeda Bapak Ibu semuanya untuk jurnal transaksinya. Makanya kami di sini memberikan fasilitas dari support akuntan dan juga plusnya konsultan pajak juga. Nah, selama belakangan juga Bapak Ibu semuanya bisa konsultasi kepada kami mengenai akuntansi, pajak, dan juga penggunaan software-nya. Nah, ini penggunaan software-nya akan dipandu dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian akuntansi dan pajaknya Bapak Ibu semuanya selama berlangganan Simple Accounting, untuk yang paket 6 bulan berarti selama 6 bulan, dan juga paket 1 tahun berarti selama 1 tahun lamanya, Bapak Ibu bisa konsultasi mengenai akuntansi atau bagaimana pembukuan laporan keuangan dan juga pajak dari perusahaan Bapak Ibu semuanya. Karena kan tidak bisa dipungkiri pajak dengan akuntansi itu saling berhubungan ya Bapak Ibu semuanya, sehingga kami memberikan fasilitas free. Selain dari software akuntansi, kami juga memberikan 4 free bonus fasilitas ini bagi pelanggan-pelanggan dari Simple Accounting seperti itu.
Nah, untuk sekedar informasi, nanti setiap tahunnya atau seperti di akhir tahun atau di awal tahun kami mengadakan pembekalan untuk dari format simple accounting atau misalkan hasil dari laporan simple accounting ke dalam SPT tahunan badan. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti tidak perlu khawatir mengenai laporan SPT tahunan karena simple accounting sudah terstandarisasi sesuai dengan akuntansi dan juga pajaknya seperti itu ya. Baik, sebelum kita akhiri untuk proses demo dari software simple accounting, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan sebelum kami akhiri dan kami tutup untuk demo software-nya. Silahkan untuk Kak Santi. Oke, malam Mbak. Ya, selamat malam. Jelas ya Mbak suara saya? Ya. Mbak, apa itu namanya? Ini aplikasinya itu berbasis web apa itu ya Mbak ya? Apa Mbak kalau yang satunya web itu Mbak yang harddisk? Desktop. Harddisk, maksudnya dia online bisa dibuka di mana aja. Apa di harddisk gitu loh Pak, hanya gitu. Terus misal nih apa namanya, saya ada beberapa cabang gitu ya. Ini laporannya juga bisa nge-link di cabang-cabang yang lain gitu, bisa nggak ya? Ya. Baik. Sementara itu dulu sih Pak. Makasih. Oke. Ya, makasih. Silakan Pak Abdul Kadir. Langsung ya. Bu Santi, usahanya apa, jasa atau dagang atau? Kebetulan kami di jasa Pak. Jasa? Iya, jasa. Oh, jasa. Oke, baik. Cabang-cabangnya ini masih satu entitas ya? Masih satu PT? Iya, masih satu. Masih jadi satu. Masih satu PT ya, masih jadi satu. Ya, bisa Bu. Jadi kalau nanti kita di akunnya itu ya, kita bisa integrasikan ya, bisa integrasikan. Contoh ya, misalnya nih yang sudah ada ya, Bimbel ya. Nah, Bimbel itu ada di lokasinya ada di Bandung, kemudian di Jakarta ada di Jakarta Timur sama Jakarta Selatan. Nah, ini bisa disatukan nanti di laporan keuangannya dan bisa diakses di masing-masing cabang untuk input transaksinya. Begitu Bu. Gitu. Ya. Jadi ini berbasis web, nggak diinstal di komputer ya. Harddisk gitu ya. Ya, nggak diinstal di harddisk. Oke. Gitu. Gimana Pak? Apa itu namanya untuk aksesnya? Biasanya kalau web itu kan ada beberapa juga sih aplikasi yang memang saya pakai. Kebetulan nggak di keuangan juga. Mereka juga berbasis web juga gitu. Apakah memastikan bahwa simple accounting ini itu diaksesnya mudah gitu? Ketika mungkin apa namanya transaksinya banyak dan sudah apa namanya secara datanya penuh gitu. Apa itu namanya lancar nggak sih sebenarnya? Apa loadingnya lama atau gimana gitu? Iya ya. Baik. Oke. Gitu. Jadi kami sampaikan dulu ya, Bu Santi. Jadi aplikasi Simple Accounting ini kita menyewa server pihak ketiga. Jadi servernya nggak dikelola oleh kami ya. Ada pihak ketiga yang kami sewa ya. Jadi kami sewa ke pihak ketiga untuk pengelolaan servernya. Dan perusahaan ini dia mengelola bukan hanya di Indonesia ya, servernya bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada juga di beberapa tempat ya, beberapa titik di luar negeri gitu ya. Itu. Nah, mereka yang akan bertanggung jawab untuk tadi infrastruktur servernya. Nah, secara internal kami yang memaintenance konten-konten atau database yang ada. Jadi kami akan memaintenance itu secara rutin.
insya Allah ya, insya Allah dengan maintenance yang kami lakukan ya, Ibu tidak mengalami hambatan ketika mengakses ya simple accounting. Memang pernah juga terjadi error ya, tapi itu di server ya, di server mereka, dan itu tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama mengatasinya gitu. Jadi ke sana kira-kira begitu, Ibu. Sampai saat ini ya alhamdulillah sempat nggak bisa diakses ya, tapi beberapa jam kemudian ya itu kami komplain, atau misalkan masalahnya bukan di kami, itu kami komplain ke mereka. Ketika masalahnya di kami cek di server kami ya, itu langsung kami perbaiki. Tapi ketika masalahnya bukan di server kami langsung komplain dengan mereka. Mereka pun punya komitmen untuk menyelesaikan secara cepat. Gitu sih Bu, kalau masalah infrastrukturnya. Ya. Iya. Oke, sementara Pak tadi itu ya, laporan-laporan yang mungkin saat ini kita buat manual gitu ya, hanya di Excel manual, itu tadi bisa diekspor ke ini ya Pak ya, di simple accounting Bu. Itu ya. Bisa diekspor ke simple accounting gitu. Nanti tinggal disesuaikan saja format template COA-nya tadi ya. Ya, COA-nya kita buatkan. Nah, kemudian COA-nya itu harus akun-akunnya harus sama dengan yang akun-akun yang di laporan keuangan sebelumnya. Iya. Oke. Itu sih Bu. Itu nanti tinggal diimport, insya Allah nggak ada masalah. Oke. Cukup Pak, makasih ya. Oke, makasih Bu Santi. Silakan yang lain. Baik, terima kasih untuk informasi. Silakan yang lainnya jika ingin bertanyakan. Saya mau bertanya, bisa? Ya, silakan. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrullah dari PT Permata Dewi Tunggal. Kebetulan kan kita ada grup beberapa jenis usaha. Mungkin dari atasan saya mendelegasikan untuk mempelajari yang software Bapak, kalau memang bisa menjawab atau bisa memenuhi kebutuhan dari salah satu perusahaan yang kami mungkin bisa kerjasama gitu. Kita itu ada perusahaan jasa Pak, jasa transportasi. Selama ini kan kita menggunakan accurate accounting. Cuman memang kita mau mencari yang simple sih untuk bisa menjawab tantangan ini. Saya menanyakan apakah dari software Bapak ini bisa juga membuat mungkin dari awal transaksi sampai menjadi invoice, sampai terus menjadi yang namanya laporan keuangan. Mungkin itu aja sih, karena memang kendala kita itu ada di invoice sih Pak. Kalau perusahaan jasa ini kan banyak toolsnya, atau mungkin yang kita harus masukin mulai dari biaya atau apa, sehingga dari biaya itu dijadikan HPP. Nah, mungkin kalau bisa itu ya mungkin bisa kita kerjasama dalam hal ini Pak. Terima kasih, itu aja. Oke, baik. Pak siapa tadi? Asrul Pak, Asrul. Pak Asrul ya. Oke, baik Pak Asrul. Baik, jadi gini Pak Asrul. Nah, simple accounting ini memang merupakan software khusus akuntansi Pak. Itu yang paling penting ya, bahwa kami menyediakan simple accounting ini adalah untuk kebutuhan membuat laporan keuangan. Jadi fungsinya memang spesifik banget ya, spesifik khusus untuk software akuntansi. Ya, untuk software akuntansi dalam kaitan penyusunan atau pembuatan laporan keuangan. Nah, karena kami fokusnya di sini di software akuntansi, maka fitur-fiturnya itu tidak mensupport fitur-fitur yang masuk ke manajemen sistem informasi.
Jadi kayak apa ya manajemen sistem informasi itu? Seperti misalnya Bapak bisa membuat invoice, Bapak bisa membuat faktur dari aplikasi ini gitu. Nah, ini nggak bisa ya karena memang kami tidak memfokuskan fiturnya tuh ke sana. Fokus kami ini ada bagaimana aplikasi ini kita buat simple ya, sehingga kami mengajarkannya itu mudah ya. Transfer of knowledge-nya itu mudah kepada pengguna ya. Dan kemudian support untuk akuntansinya ya, support untuk pajaknya itu juga bisa kami berikan dengan full service. Begitu Pak, itu fokusnya. Jadi kalau tadi Bapak tanyakan apakah aplikasi Simple Accounting ini bisa sampai menyediakan invoice gitu. Ya kami harus katakan secara jujur memang tidak bisa Pak untuk menyediakan invoice. Tapi kalau yang Bapak harapkan, bisakah Simple Accounting ini memastikan dalam tanda kutip lah ya, atau mengarahkan Bapak dan Ibu dalam membuat laporan keuangannya sehingga sesuai dengan standar akuntansi dan pajak. Saya katakan insya Allah 99% ready Pak, siap gitu. Jadi kalau Bapak mengharapkan Simple Accounting ini dapat membantu Bapak memastikan dalam tanda kutip laporan keuangan yang Bapak buat itu nanti sesuai standar akuntansi dan pajak, insya Allah kami ready Pak, support gitu. Tapi kalau yang Bapak harapkan seperti tadi bisa nggak untuk membuat invoice atau yang lain-lain fungsi-fungsi manajemen sistem informasi yang lain, ya kami katakan tidak, kami mengarahnya tidak ke sana. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ada lagi yang lain silakan. Malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, perkenalkan dulu saya Razak. Pak Razak. Pak Razak. Oh Razak, Pak Razak. Ya, saya dari PT ini Pak, PT Emas gitu Pak. Jadi kita kayaknya untuk sistemnya cocok gitu ya. Tapi kalau untuk penambahan akun itu tambah biaya nggak Pak? Enggak Pak. Enggak ya, ini kan tidak. Yang berapa 1,2 per tahun ini kan akun user cuma dapat 3 ya Pak ya. Kalau misalkan penambahan akun jadi 30 atau 50 gitu. Oh, kalau akun user ini ada tambah biaya Pak. Ada. Tapi kalau yang akun akunting ini ya, itu enggak. Ya Bapak bisa nambahkan ini. Tapi kalau user itu kira-kira per user itu nambah berapa Pak? Per akun user itu ada ininya Pak, ada hitungannya sendiri. Mungkin nanti Bapak bisa tanyakan ya. Kalau nanti Bapak sudah positif yang berlangganan, gitu. Ya itu bisa dinegosiasikan Pak. Gitu. Iya. Oke Pak, saya itu aja sih. Oke. Makasih. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Silahkan yang lainnya. Oke. Kita buka sesi 2 pertanyaan lagi ya, dipersilahkan kepada yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu semuanya untuk bertanya. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi admin yang sebelumnya sudah membagikan link Zoom kepada Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian, untuk proses dari Simple Accounting ini nanti jika Bapak Ibu telah melakukan pembayaran, nanti akan ada Bapak Ibu semuanya diberikan jadwal untuk konsultasi via Zoom bersama kami ya. Jadi meetingan awalnya akan berbasis atau via Zoom ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti akan dipandu mulai dari awal sampai akhir seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya untuk demo software accounting pada kali ini. Semoga kita bisa bergabung dan juga bisa membantu dari pembuatan laporan keuangan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam.